Halo semua, welcome back to channel of Oceanography FIK Undip. Ya, kali ini kita masih tetap seputar nutrien ya. Jadi kali ini kita akan banyak mengeksplor tentang pengolahan dan analisis silikat ya. Dengan saat ini kita sudah bersama salah satu mahasiswa Oceanography FIK Undip yaitu Mas Baihaqi. Ya. Halo Mas Baihaqi. Halo Bu Rika. Selamat datang. Ya, terima Oke, kasih, Bu. nah Mas Baihaqi kita mau belajar dong ya bagaimana mengolah dan menganalisa silikat. Nah, kira-kira kalau kita mengolah silikat, alat-alat yang dibutuhkan apa? Bahan-bahan kimia yang dibutuhkan apa? Bisa dijelaskan, di-share ke kami? Mungkin Mas kita Baihaqi? dari alat-alatnya dulu aja. Bu. Ya, baik. Di sini ada pipet gondok, lalu ada gelas beker ukuran 100 ml, lalu ada labu ukur 100 ml juga, lalu ada corong, cawan petri, spatula, sama botol analisis, Bu. Oke. Lalu untuk bahan-bahannya yang dibutuhkan untuk analisis silikat itu sendiri ada sulfuric acid, Oke. lalu ada bromine water, Oke. ada aquades, lalu ada oxalic acid, lalu ada amonium heptamolide, dan ini yang terakhir adalah ascorbate acid, Bu. Oke. Iya. Wah, berarti untuk mengolah satu nutrien ya, satu jenis nutrien untuk silikat ini lumayan banyak ya bahan Iya. kimia dan walaupun sebetulnya untuk alat-alatnya tidak terlalu banyak, tapi bahan kimianya lebih Bahan banyak. kimianya, Bu. Oke, Mas Baihaqi, kita baik, sekarang lanjut ke tahap pengolahan Ya, silikat ya. ya, Nah, betul, kira-kira Bu. tahap pertama apa nih yang harus kita lakukan? Kita harus mempersiapkan reagen-reagen yang dibutuhkan oleh silikat, Ibu. Oke, Iya. apa saja reagen yang dibutuhkan? Jadi reagen cair yang dibutuhkan di dalam pengolahan silikat ini adalah yang pertama ada sulfuric acid atau H2SO4, lalu ada bromine water. Oke. Nah, ini membuatnya caranya sama, Ibu, menggunakan teknik pengenceran. Oke. Kita memerlukan 20 ml sulfuric acid untuk diencerkan di dalam 100 ml aquades. Aquades ini. Ya, Oke. betul, Ibu. Itu sulfuric acid ini 37%, sebanyak 25 ml kita taruh di gelas beker 100 ml, lalu kita pindahkan ke labu ukur, kita encerkan 100% sampai batas tera dengan aquades. Oke. Itu menghasilkan output 4,5 molar konsentrasinya, Ibu. Berarti itu untuk mengencerkan ya, Iya, betul, biar Ibu. konsentrasi yang tadi tinggi menjadi lebih rendah lagi. Iya, dengan Oke. konsentrasi yang kita inginkan, begitu, Ibu. Oke. Lalu yang selanjutnya konsepnya sama, Ibu, bromine water juga gitu. Bromine water kita ambil sebanyak 0,9 ml, Iya. lalu kita taruh di gelas beker 100 ml, lalu kita pindahkan ke labu ukur, lalu kita tambahkan aquades sampai batas tera. Oke. Begitu, Ibu. Itu Hasil. outputnya, Oke. hasil dari bromine waternya itu sendiri, itu menghasilkan 0,11 molar. Oke, berarti Ibu. ini yang sudah diencerkan ya? Iya, betul, Ibu. Yang sudah diencerkan untuk H2SO4. Iya, betul. Untuk bromin yang sudah diencerkan juga ini Iya, ya, ini. betul, Ibu. Berarti ini dikemas harus dalam bentuk Botol plastik, botol plastik Ibu. ya? Iya, Apakah ada betul. requirement khusus harus di plastik atau boleh di mana aja, di kaca atau gimana? Untuk analisa silikat itu sendiri, Ya. kita meminimalisir untuk penggunaan bahan-bahan kaca, Ibu. Dikarenakan bahan-bahan lab ini yang berbahan kaca itu mengandung yang namanya silikat. Oke. Jadi kita lebih merekomendasikan untuk analisis silikat itu sendiri, kita menggunakan botol sampel atau alat-alat yang memang berbahan plastik, begitu, Ibu. Oke. Ini yang untuk reagen cair. Iya, betul, Selanjutnya Ibu. kita ke reagen bubuk ya? Iya, betul, Oke, Ibu. jadi kita langsung aja ke reagen bubuk. Reagen. Oke, Mas Baihaqi. Iya. Tadi sudah kita pengenceran untuk reagen yang Berbentuk bentuknya cair. Iya, Ibu. Sekarang reagen yang bentuknya Bubuk. bubuk. Oke, ada apa aja nih reagennya nih, Mas? Baik, Ibu, Baihaqi? untuk reagen bubuk yang Ya. kita butuhkan dalam menganalisis silikat itu sendiri, ada yang namanya amonium heptamolide, lalu ada yang namanya oxalic acid, dan ada yang namanya ascorbate acid. Oke. Untuk penggunaannya atau untuk kebutuhan kita dalam menganalisis silikat itu sendiri, kita memerlukan amonium heptamolide yang memiliki konsentrasi 0,1 molar, Ibu. Oke. Nah, itu
kita dapatkan dari teknik pengenceran. Oke. Begitu Ibu. Bisa dicontohin, Mas? Oh iya, Enak, baik. biar kebayang nih, kita mau Baik. mengencerkan reagen yang bentuknya bubuk. Oh baik Bu. Oke. Kita ambil contoh amonium heptamolibdate saja ya Ibu ya. Hmm. Ini kita sudah timbang sebelumnya. Hmm. Ini sebesar 12,670 gram. Kita akan encerkan di dalam 100 ml Aquades. Oke, ini dituang kemana nih? Ini step pertama dituang ke glass beaker dulu Ibu. Oke. Sudah. Sudah. Lalu kita tambahkan Aquades. Hmm. Kita larutkan. Masukkan Lalu ke kita pindahkan ke labu ukur. Pastikan jangan ada yang tersisa di reagen yang di glass beaker. Oke. Pastikan semuanya terlarut semua. Sampai bersih Ibu. ya, Iya, semuanya betul. terbawa ya. Ya. Oke. Oh, itu diisi ya? Ya, ini dibilas dulu Bu, biar Dibilas. tidak ada partikel yang tertinggal di corongnya. Lalu kita tambahkan Aquades sampai batas tera Ibu. Kita tutup, kita homogenkan, pastikan semua tercampur. Sampai benar-benar terlarut ya semuanya terlarut ya. semua. Oke. Udah Ibu. Oke. Lalu kita pindahkan saja untuk penyimpanan reagennya yang sudah diencerkan. Oke. Ini tahan sampai berapa lama ya reagennya? Kalau sebetulnya reagen itu bertahan lama, pastikan reagen itu bening Ibu. Oh, bening. Iya, Oke. ketika dia sudah berubah warna, Mm-mm. maka reagen itu harus dibuat ulang gitu Ibu. Berarti Iya. kalau warnanya sudah tidak kuning berubah warna, Iya, berubah warna. berarti sudah harus diganti ya reagennya? Iya, benar Ibu. Tapi khusus ascorbate acid, ketika dia sudah berubah warna, itu jangka waktunya sekitar seminggu Ibu. Ascorbate acid yang ini. Dan ascorbate acid ini perlu treatment khusus juga Ibu. Dia harus ditaruh di tempat yang tidak bisa terkena sinar matahari langsung. Oke, tempat gelap ya? harus Ya, tempat betul. gelap ya. Dan ascorbic acid ini juga harus disimpan ya minimal 7 derajat Celcius Ibu. Oh, jadi di kulkas ya? Iya, di kulkas. Kulkas bawah yang dingin ya? Iya, betul Ibu. Oke. Begitu. Ini- Selebihnya nggak usah sih Bu. Berarti ini dilakukan hal yang sama untuk reagen bubuk yang lainnya Iya, ya? ketiga. Ini untuk baru yang Ascorbic acid. ascorbic aja. acid. Untuk yang Molybdate dan molybdate oxalic dan apa acid juga sama Ibu. dilakukan treatment yang sama Iya, ya? betul. Ini berapa gramnya? 12,670 670 gram, oxalic acidnya 10 gram, dicampur dengan diencerkan dengan diencerkan dengan Aquades. Aquades 10 Iya Ibu. ml. Iya, Prosesnya sama kayak tadi untuk Iya, mendapatkan betul. larutan reagennya. reagennya, betul Oke, Ibu. berarti
setelah kita dapat tiga dari larutan regen dari yang bubuk dan 2 dari larutan regen yang cair. Iya, Oke, betul, kita Ibu. akan lanjut ke tahap selanjutnya, Iya. ya. Nah, Mas Behaki, kita masuk nih ke tahap pengolahan sampel yang sesungguhnya. Kita tadi sudah buat regen ya, Iya, dari betul. yang cair 2 regen, Iya, sama dari yang yang bubuk, bubuk 3 3 reagen. Nah, sekarang ini sampel air lautnya. Nah, Iya, ini betul, langkahnya Bu. gimana nih? Jadi step yang pertama kita masukkan H2SO4 dulu, Bu, sebanyak 0,05 mili, Bu, Oke. ke dalam sampelnya. Saya tuang dulu. Oh, sedikit saja ya. Iya, sedikit saja, Bu. Ini pakai suntikan ya, Suntikan. ukurannya berarti Yang hanya- 1 mili, Bu. Oke. Iya. Ini 0,5 mili. Oke, ini kita masukkan. Kita masukkan ke sampelnya. Tadi ini regen apa tadi Mas yang pertama? H2SO4, Ibu. H2SO4 yang Iya. sudah diencerkan. Iya, Oke. betul, Ibu. Oke, suntikannya harus ganti ya untuk Iya, yang harus ganti, Bu. Tambah Oke. lagi sisanya. Sisanya kita masukin lagi ya, sayang. Regennya. Oke, terus Kita bilas dulu, Bu. kita bilas dulu. Oke, jadi selalu tempatnya itu selalu Dibilas. setelah itu lah harus selalu Iya. dibilas ya untuk menjaga higienitas dari regen-regen Reagen. yang digunakan. Oke. Lalu kita masuk ke bromine water, Ibu. Oh, bromine water. Iya, kita masukkan sebanyak 0,1 mili. Oh, oke. Jadi tiap regen beda-beda Iya, komposisinya. iya, Ibu, Oke. betul. Ini 0,1 sedikit saja berarti ya. Suntikannya juga yang baru Suntikannya ya. yang baru juga. Atau kalau yang sebelumnya bisa kita cuci ya. Iya, Tapi betul, harus Ibu. harus pastikan bersih dari regen sebelumnya. Iya. Ini hanya 0,1 saja. Satu. Oke. Kita masukkan ke sampelnya. Oke, kita masukin ke sampel. Yes. Setelah itu kita balikan lagi sisanya. Oke. Dan harus selalu dicuci ya. Iya, betul, Ibu. Baik, Ibu. Ini step pertamanya. Oke. Setelah kita masukin yang pertama tadi H2SO4 sebanyak 0,05 mili. Ya. Setelah itu baru dilanjut dengan dimasukkannya reagen bromine water sebanyak 0,1. Oke. Setelah itu kita tunggu 5 menit, Oke, 5 menit. baru nanti kita lanjut ke reagen berikutnya, Ibu, Oke, yaitu tadi kita- amonium heptamolybdate. Baik, kita tunggu 5 menit dulu. Iya, Baru betul. ke tahap selanjutnya. Oke. Oke, kita sudah 5 menit nih, Mas Iya, Behaki. betul, Ibu. Selanjutnya langkahnya gimana? Selanjutnya kita menuju ke tahap kedua, Ibu, yaitu Ya. memasukkan reagen amonium heptamolybdate Oke. sebanyak 1 mili. Jadi ini kita langsung aja praktikan ya, Ibu ya. Ya, boleh. Tuangkan terlebih dahulu. Jadi masing-masing regen itu komposisinya beda-beda ya? Ya, dicampurkan beda-beda, Ibu. Dan kalau mau lebih enaknya, suntikannya juga harus ada 5 ya. Iya, Jadi ada biar 5. satu-satu tidak Iya. perlu harus cuci terus ya. Iya, betul, Ibu. Ya. Langsung masukkan. Oke. Oke. Ini didiamkan selama berapa lama? Setelah ini didiamkan selama 10 menit, Ibu. Oh, kurang berarti lebih. kita tunggu 10 menit Iya, betul, untuk Ibu. kita tambah 2 reagen selanjutnya. Iya, betul, Ibu. Oke, berarti kita tunggu 10 menit lagi untuk kita tambahkan 2 reagen selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Oke, Mas Behaki. Tadi Iya, kita baik, sudah tunggu 10 menit nih. Iya, betul, Ibu. Nah, sekarang kita tinggal tambahin 2 reagen terakhir. Iya, betul, Ibu. Oke, kira-kira kita bisa lanjut ya? Iya, Oke. kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ke tahap ketiga. Kita akan memasukkan oxalic acid dengan jumlah 1 mili. Pastikan ya tadi botolnya sudah dicuci, Sudah dibilas, ya. Dan suntikannya juga baru, Bu. Oke. Langsung masukkan Ya, aja oke. ke sampelnya.
Masukkan sisanya. Oke. Kita bilas terlebih dahulu tempatnya, Bu, supaya tidak gampang. Lalu kita masukkan ke reagen selanjutnya, yaitu ascorbic acid sebanyak 0,5 mili. Oh, oke. Oke. Ketika kita masukkan ascorbic acid, itu langsung berubah, Ibu, warnanya Oh, menjadi gitu. kebiru-biruan. Oke. Mungkin kita bisa lihat aja, Ibu. Sini. Lalu kita mobilkan lebih dahulu. Nah, setelah ini kita diamkan selama kurang lebih 60 menit, Ibu, Oh, 60 untuk menit. semua reagennya itu bisa bereaksi dengan air sampel Ibu. Nanti bisa kita lihat hasilnya setelah 60 menit. Oh, baik. Gitu. Berarti ini kita tunggu 60 menit. Iya, betul, Setelah Ibu. itu kita bisa langsung ke Iya, spektrofotometri. untuk membaca absorbansinya, begitu, Oke, Ibu. berarti ini udah tinggal sedikit lagi Iya. ya, spektro, lalu kita masukkan ke perhitungan formulasi. Iya, betul. Oke. Untuk mengetahui konsentrasinya. Oke, berarti kita tunggu lagi selama 60 menit. Iya. Oke. Baik, setelah kita menjalani semua tahapan analisis, pastikan hasil analisis kita atau air sampel kita yang telah kita teteskan reagen itu pasti berwarna biru. Dari semulanya bening berubah menjadi warna biru seperti ini untuk sampel silikat itu sendiri. Setelah kita pastikan berwarna biru seperti ini, lalu kita nyalakan spektrofotometer. Ini kita gunakan untuk memperoleh nilai absorbansi dari pada sampel silikat itu sendiri. Langkah pertama, setelah kita nyalakan spektrofotometer UV vis ini, pasti dia akan nge-warming terlebih dahulu atau memanaskan sensor-sensornya terlebih dahulu. Lalu setelah itu selesai atau kita sudah menunggu sampai tahapan warming itu selesai, lalu tahapan selanjutnya kita akan menyetel atau menyamakan panjang gelombang yang kita butuhkan dalam menganalisis silikat. Panjang gelombang yang kita gunakan untuk menganalisis silikat itu sebesar 810, dan kita akan langsung praktekkan saja untuk penyetelan panjang gelombang. Kita sesuaikan sampai 810. Setelah 810 kita set, kita enterkan. Kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, saya akan mengenalkan yang namanya kuvet. Kuvet ini adalah alat atau tempat sampel yang akan kita gunakan pada saat pembacaan absorbansi di dalam alat spektrofotometer UV vis. Kuvet ini ada dua sisi. Yang pertama ada sisi yang buram dan ada sisi yang terang. Ini bisa dilihat. Ini sisi yang terang dan ini sisi yang buram. Nah, untuk penempatannya itu sendiri, sisi yang buram itu ada di depan dan belakang kita. Ada di hadapan kita. Kita berhadapan-hadapan dengan sisi yang buram.
Lalu sisi kanan dan kiri itu pastikan itu adalah sisi yang terang. Karena apa? Karena sisi yang terang ini adalah tempat untuk menembakkan cahaya dan ini akan menghasilkan absorbansi. Lalu kita praktikkan saja. Yang pertama, kita harus bilas terlebih dahulu kuvetnya dengan Aquades. Kita bilas, lalu kita bisa masukkan sampelnya. Kita conditioningkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan kembali sampelnya. Pastikan sampel itu tidak boleh hingga penuh. Di kuvet ada tanda panah di bagian sisi terangnya. Itu ada tanda panah, pastikan air sampelnya itu berada di bawah tanda panah yang tertera pada kuvet. Setelah itu kita pastikan sisi kanan dan kirinya atau sisi terangnya itu tidak ada air yang menghalangi untuk pembacaan absorbansi di dalam alat spektrofotometer. Kita bersihkan, kita pastikan tidak ada air. Setelah proses ini baru kita ke tahap pembacaan absorbansi. Kita langsung letakkan saja di dalam spektrofotometernya. Lalu kita tutup, kita tunggu hingga nilai absorbansinya tetap atau sudah berhenti. Di sini tertera bahwasannya nilai absorbansinya adalah 1,982. Begitu terus selanjutnya, apabila kita ingin mengganti sampel, kita diwajibkan untuk membilas kuvetnya terlebih dahulu menggunakan Aquades. Apabila kita melakukan pengulangan, maka bisa dilanjutkan dengan sampel yang sama saja. Begitu seterusnya. Maksimal sampel itu kita lakukan pengulangan selama 3 kali pengulangan. Setelah itu hasil absorbansi kita catat semua ketiga-tiganya, lalu dimasukkan ke Excel untuk mencari nilai rata-ratanya. Baik, dari setelah menjalankan semua tahap, dari mulai pembuatan reagen hingga yang terakhir tahap pembacaan absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis, lalu kita membuat larutan standar dan kita ujikan. Kita juga harus mengetahui absorbansi dari tiap masing-masing larutan standar yang telah kita buat. Contoh ini adalah kurva yang telah saya buat menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan mencari regresinya. Semakin dia mendekati 1, maka angka kepercayaannya sudah dapat digunakan atau persamaannya sudah dapat digunakan untuk mencari konsentrasi silikat itu sendiri. Jadi kita mulai saja. Ini saya buat range-nya dari 5 hingga 35 dari larutan standar tersebut. Lalu diperoleh kurva kalibrasi ini, dan diperoleh juga secara otomatis diperoleh juga regresinya atau nilai kepercayaannya sebesar 0,991. Angka kepercayaan ini saya anggap sudah dapat digunakan untuk mencari konsentrasi silikat. Jadi di outputnya adalah kita temukan bahwasannya ini merupakan persamaan yang kita gunakan untuk mencari konsentrasi silikat itu sendiri. Jadi kita masukkan saja Y itu sama dengan absorbansi dan X ini adalah konsentrasi. Kita menuju ke sini.
ini rumus untuk mengetahui konsentrasinya. Kita ambil contoh, absorbansinya adalah 0,267. Kita masukkan X, konsentrasi sama dengan absorbansinya kita masukkan 0,267. Kita kurangi dengan persamaan ini yang sudah kita dapatkan 0,1352 dibagi 0,1086. Kita peroleh dari sini. Setelah itu kita hitung dan menghasilkan konsentrasi 1,213 mikromolar. Demikian yang bisa saya terangkan terkait perhitungan dari absorbansi menuju konsentrasi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.